Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel everybody. Yap, macam biasa channel reaction kita yang paling heboh ini. Anyway guys, harap kamu semua yang melihat video ini, subscriber baru ataupun lama, selamat datang guys dan salam kenal. Untuk video kali ini ada salah satu video yang menggerakkan hatiku, aku mau tengok. Oke guys, sebelumnya aku harapkan video ini kita ambil dari sisi positif, tidak adanya untuk memperburukkan mana-mana negara. Dan yes, kita anggap ini sebagai salah satu hiburan saja lah ya. So ini daripada channel Arga Sena, di penjara di negara jiran Malaysia. Tonton sampai selesai agar faham. Oke, di sini dia warning sudah. Kamu tengok sampai habis video nih, jangan skip, jangan apa, biar kamu paham sampai selesai. Anyway guys, sampai lama-lama lah, let's go to the video. Belum juga dibikinkan, kemudian keburu datang polis. Makanya kita sekitar kurang lebih 115 orang. Itu ini kalau aku tidak salah, ini gara-gara kasusnya TKI ya. Case-nya nih TKI. Oke, kita dengar cerita dia guys. Pengalaman di penjara negeri jiran Malaysia. Oke, ini ayahnya ya yang di penjara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan Arga Sena di channel ini guys. Nah, hari ini saya kebetulan sedang pulang kampung di Desa Teluk Nangka, Kecamatan Kubu guys. Jadi daerah mana tuh guys? Ayah saya namanya adalah Pak Suparno, panggilannya Papa. Nah, ini ada sedikit pengalaman yang akan di-share ke teman-teman saat beliau ini pernah menjadi TKI, Tenaga Kerja Indonesia, tepatnya di Sabah, Malaysia waktu itu. Sekejap guys, kalau kamu mau tahu, Sabah tuh adalah tempat tinggal saya sekarang. Jadi bapak saya ini dulu pernah jadi TKI dan terkena kasus di sana, bukan kasus kriminal ya guys, tapi kasus ya karena masuk ke negara orang menggunakan visa kunjung. Akhirnya ditangkap polis dan dipenjara selama sekitar 3 bulan ya Pak ya. Lama juga ya. Oh 7 bulan 7 malah. bulan. Nah, ini kita langsung dengerin ceritanya gimana. 7 bulan di penjara. Kira-kira menjadi TKI berapa? Oke, tahun berapa? Tahunnya udah lupa. Itu sekitar saya SMP di bawah tahun 2005 kayaknya. Kurang lebih begitulah. Di bawah tahun 2005. Jadi awalnya gimana kerja di sana? Pertama masuk memakai paspor kunjung, sama bos Malaysia. Dia bilang nanti setelah di Malaysia nanti dibikinkan permit sekitar sampai sana 1,5 bulan baru dibilang visa. Setelah 1,5 bulan baru boleh buat visa. 1 bulan ditanyakan, belum juga dibikinkan. Sampai 3 bulan juga belum dibikinkan. Ditangguh lah ya nih. Kita tetap kerja di sana. Kerja di sana banyak potongan. Katanya untuk bikin permit, bikin apa. Setelah menginjak 5 bulan di sana, belum juga dibikinkan. Kemudian keburu datang bapaknya polis. dibohong ya guys ya. Makanya kita sekitar kurang lebih 115 orang. Ramai. Itu ditahan sama polis di Raja Malaysia. Kalau boleh tahu bosnya orang mana Pak? Ini siapa nih ketuanya nih? Bosnya orang Malaysia. Kemudian setelah ditangkap sama polis Malaysia, kita ditampung di balai polis kurang lebih 1 bulan. Kemudian dikirim ke pusat penjara Malaysia di Sabah. Itu langsung disidangkan, jatuhlah hukuman kurang lebih 6 bulan. Lama. Kemudian menunggu pengusiran. Kalau bahasa Malaysianya pengusiran, kalau bahasa kita pemulangan ke Indonesia itu Deportasi ya. Deportasi itu sekitar kurang lebih menunggu 1 bulan. Lama juga.
Jadi kurang lebih 7 bulan lah di penjara Malaysia. Tapi di penjara Malaysia kita juga dapat pengalaman bergaul dengan negara-negara lain. Bagaimana perlakuan polis di Raja Malaysia? Ini yang kita mau tahu nih. Terhadap tahanan. Karena kita ini kasus-kasus ringan, cuma paspor kunjung aja. Jadi di sana diperlakukan baik. Alhamdulillah ya. Beda dengan kasus kriminal, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan itu ya di sana ya. Nah, kemudian di sana kita bertemu dengan orang Vietnam, orang Thailand, terus Myanmar. Banyak negara ternyata. Jadi kita berbicara di sana tuh memakai bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh. Inggris, dan mereka pun nggak bisa bahasa Inggris. Sama juga tidak bisa semua. Bahasa Melayu mereka? Ada satu yang bisa, tapi kan tidak satu sel. Jadi gimana? Jadi bahasa bisu aja lah. Tidak paham ya guys ya. Thailand sama Myanmar. Oke. Bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan tahanan dari negara jiran lainnya? Macam mana? Ya kalau kita misalnya kita sakit kepala ya kita tinggal bilangkan pusing. sakit kepala. Kemudian dia kalau punya obat ya pasti kita dikasih. Kalau udah punya obat ya paling ya dipijit-pijit. Kalau kita haus, dia punya air kita minta paling ya pakai bahasa isyarat. Dikasih. Tapi lumayan ya. Oke. Apa nih? Bagaimana makanan yang diberikan saat di dalam penjara? Oke. Untuk makan ya satu hari dikasih. Kalau pagi sarapan kue lah. Nah, sore siang sama sore nasi. Ini satu hari 3 kali makan ya? Tapi yang namanya di penjara kan enggak. Kalau tidak salah. Secukup yang kita makan bebas, semuanya diatur. Apa ini? Apa kegiatan Bapak selama dalam masa tahanan? Apa dia buat guys? Kalau di penjara tuh ya kegiatan banyak. Kadang-kadang kita dibawa untuk nanam sayur. Ada juga kawan kita yang dibawa untuk bikin kerajinan, kursi, meja, tempat tidur, lemari apa. Terus ada juga yang bikin jala sama pukat. Berarti tapi guys kejap. Penjara pun aku dengar ada juga aku baca-baca ya. Salah satu tahanan tahanan Indonesia di Malaysia nih ada yang bilang mereka nih di sana rajin. Nah, itu keistimewaannya. Masih dikasih kegiatan ya? Masih dikasih makan. Dikasih makan. Oke. Bagaimana cerita saat masa hukuman selesai? Pastinya kan uang sudah hilang. Hilang berceceran. Ya kalau yang punya uang tetap disimpankan. Kalau kita mau pulang ya baru dikasihkan. Alhamdulillah ya bagus. Cuman yang namanya orang tahanan kan, walaupun kita udah bebas mau pulang, masuk ke bis itu tetap diborgol. Nah, diborgol minimal orang 6 tuh satu rantai. Jadi kalau mau kencing satu, yang 6, yang 5 ikut. Tidak boleh pisah lah istilahnya. Rajanya mau kencing, jadi yang 5 ngikut. Jadi bilang dengan polisi gimana kalau mau kencing? Ya kita bicara bahasa Melayu lah. Setiap tanggapan polisinya? Begitu ya, tidak boleh pisah. Reaksi polisnya saat ada tahanan yang mau buang air kecil. Tetap 2 jam sekali berhenti, memang disuruh. Yang kencing ya. Lah terus itu kencingnya di WC ya? Atau di jalanan umum? Di jalan umum. Jadi kalau keluar ya
nggak bisa pisah-pisah tadi yang digandeng rantai 66 tadi itu. Tetap sama-sama berjalan. Nih istilahnya bareng-bareng ya, sama-sama. Apa nih? Maukah dia jadi TKI? Semenjak kejadian itu nggak kepingin lagi kesana. Alhamdulillah jangan. Dia apa-apakan tetap masih nyaman di Indonesia daripada di negara orang. Kegiatan Itulah guys, sehari ya apa paling tuh? ya Istilah yang biasa kita dengar, hujan batu di negara sendiri, hujan emas di negara orang. Begitu. ada orang minta tolong mau bikin rumah, perlu bahan kayu, jadi kita ke kebun kita sendiri yang tidak jauh dari rumah, kita olah, kita gesek sendiri, baru kita antarkan. Kalau tidak ada yang pesan ya kita cari kegiatan lain. Alhamdulillah sekarang ada peliharaan tanaman kelapa, ada ternak sapi. Jadi itulah kegiatan kita sehari-hari. Bapaknya banyak pengalaman ya sewaktu di Malaysia. Pesan bapak untuk penonton video ini ya, kebetulan ingin merantau nih penting guys. Cari TKI kalau mau masuk ke jadi TKI itu cari yang resmi. Dipastikan paspor, visa. Nah, itu harus cukup berkas macam itu. Kalau selain itu sih tidak ada. Artinya kalau visanya harus visa jelas untuk kerja gitu. Iya, bukan visa untuk melancong. Bukan untuk melancong. Kadang-kadang kita pun karena ada juga agent yang tidak bagus. Hati-hatilah ya guys memilih. Dia bicara manis-manis, nanti gampang diatur di dalam. Nah, itu semuanya tidak betul. Enak langsung dari Indonesia sudah keluar visa, paspor, itu lebih nyaman. Betul. Jadi jangan kata-kata manis kita telan saja, nanti gampang bikin di dalam. Wah, itu tidak bagus. Sebenarnya kalau di sana punya paspor sama visa itu ndak dibikin ribet sendiri, ndak dibikin ribet orang sana. Mereka pun polis sana tahu kalau kita punya paspor, punya visa lengkap. Nah, tinggal tergantung nanti bosnya baik atau jahat, itu aja. Kalau kena yang jahat ya kita memang jadi hancur. Begitu guys ya. Tapi kalau kemana pun ya kita kena hati-hati lah. Pulang. Ada rasa dendam atau tidak dengan negeri jiran? Kalau dendam tidak ada. Alhamdulillah. Murni kesalahan kita sendiri. Ngapa kita dibujuk secara kata-kata manis mau? Padahal kalau resmi kan malah aman sebenarnya, dilindungi juga. Gitu. Iya, malah dilindungi juga. Oke lah, terima kasih Pak. Alhamdulillah ya bapaknya ya. Sharing pengalaman. So ya guys, begitulah serba sedikit cerita daripada seorang bapak ini yang ditahan di Malaysia gara-gara kasus ataupun kes TKI di sana. Alhamdulillah, walau kita dengar dia cerita pun tadi semuanya positif ya, dengan cara layanan yang diberikan pihak Malaysia untuk dia pun alhamdulillah dia suka guys. Dan yang paling penting tidak ada dendam antara satu sama lain. Alhamdulillah guys, kita ambil dah video ni sebagai hiburan dan jangan fikir negatif apapun apa. Jangan ada yang masukkan di hati. Ambillah video ni sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi ya, terima kasih yang tengok video ni guys, yang klik channel ni, terima kasih banyak-banyak. Kalau dari rezeki kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum. Ada you and I love you. Bye bye.